Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Pagi hari ini kita mendapat banyak berkat. Tidak lupa saya menyapa paduan suara Nafiri dari GBI Gajah Mada, betul? Shalom, selamat datang Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan melihat, akan menyaksikan paduan suara Nafiri dari GBI Gajah Mada nanti akan melayani kita lewat pujian. Baik, pagi hari ini mari saya mengajak Bapak Ibu untuk kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, di luar Engkau kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Kalau hidup kami tidak terhubung dengan Engkau Tuhan, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu pagi hari ini ya Bapak, kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Hati kami haus, hati kami rindu kepadamu. Terima kasih Bapak. Mari Engkau yang akan mengalir, menjamah setiap hati pagi hari ini, melawat setiap hati kami. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh benar Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Oh Tuhan, kami terhubung dengan Kau Tuhan. Kami mengucap syukur. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku terhubung dengan-Mu. Oh Yesus, selalu
berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari sembah Dia. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku meninggikan Engkau Yesus, sebab tiada seperti Kau yang layak terima pujian. Haleluya. Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Haleluya. Syangkala rama rama rama. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada di hati-Mu, kami mengucap syukur. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Firman-Mu itulah dasar. Terima kasih Yesus, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami terhubung sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujiakan nama-Mu, kami siap bersuka cita dan bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita di dalam Tuhan pagi ini? Amin, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita mau pujikan pujian ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Yeay. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak. Yeay, haleluya.
Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh, jauh tinggi dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Haleluya. Pun tersorak memuji Engkau. Ajab perbuatanmu, besar anugerahmu. Amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yeay. Masih siap bersuka cita di dalam Tuhan? Amin. Amin. Lebih semangat lagi. Na 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 na. Na 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 na. Dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bersama. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Yeay, bersama-sama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak,
panji kemenangan, ku menang. Na 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 na. Sekali lagi katakan bangkit. Bangkitlah dan berkatakan amin atas hidup yang diberikannya, dengan pasti, dengan iman. Oh, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku berkata Tuhanku hebat. Oh Yesusku, Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Oh, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Jemaat Tuhan yang menang, mari saya ajak bersama-sama kita mau deklarasikan. Amin. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi bersama-sama. Ku menang bersama Yesus. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi dengan lebih semangat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata Tuhanku hebat. Yesusku berkata ku kuat melangkah bersama Dia. Bersama-sama ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi hari ini. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Untuk berada lebih dekat lagi dengan-Mu setiap hari, setiap saat. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku.
lebih lagi. Setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Mari dengan segenap hatinya katakan, hatiku haus padamu. Amin. Yesus memuaskan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Lebih lagi. Setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku haus padamu. Oh, Dia rindu melawat kita pagi hari ini. Penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu itu cukup bagi kami. Amin. Hari ku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi, setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Penuhi setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi, setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Lebih lagi, setiap hariku rindu kau lebih lagi, Yesusku. Ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Saat ini Kau hadir Tuhan, menjamah kami. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau hadir,
Kau menjamah kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia. Hirama-rama sikirala-rama-rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Lawat kami Tuhan. Api-Mu mengalir Tuhan. Jamahan-Mu turun. Api dari surga turun. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Allah Bapa di surga, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah pada kami semua ya Tuhan. Karena kami perlu Engkau. Hidup kami perlu Engkau Tuhan. Perlu lawatan-Mu, perlu jamahan-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak yang kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan selamat datang juga kepada paduan suara di GBI Gajah Mada ya. Ada yang mengenal saya? Saya hanya kenal kelihatannya satu orang. Sahabat saya loh nih. Bapak Nurwindia. Silakan berdiri dulu Pak. Nah ini. Nah. Ini umurnya sama dengan saya Bapak. Tapi lebih tua mana Bapak? Guru ya Pak. Datang-datang dikerjain ya Pak. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyaksikan dulu pesan dari Bapak Gembala yang saat ini berada di Australia. Ya kita mau mendengar pesan-pesan dari Bapak Gembala. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, para sahabat, para kakak semua, saudara-saudari yang kami cintai. Saya sungguh-sungguh terima kasih atas doanya, supportnya selalu buat kami sekeluarga, sehingga kami sudah sampai dengan selamat di kota Melbourne, Australia. Saat ini kami ada di Jalan Elizabeth Street, di mana sebentar lagi kami akan mampir ke Victoria Market untuk membeli beberapa makanan, dan juga puji Tuhan itu semua terjadi karena support doa Bapak Ibu semuanya. Dan kami percaya sampai kapanpun selama kita mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakannya. Satu ayat sebelum kita Bapak Ibu semuanya memulai ibadah pada hari Minggu ini, di kitab Ayub pasal 36 ayat yang kelima dikatakan, ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Saudara, ingat baik-baik, apapun kondisi Anda pagi hari ini, Allah kita tidak akan pernah memandang hina. Allah kita selalu mengangkat kita dengan kekuatannya, saudara. Dalam apapun kondisi kita, kerahkan seluruh semangat kita untuk memuji dan menyembah Dia. Sampai kapanpun andalkan Tuhan, maka sampai selama-lamanya kasih setianya menyertai Anda dan saya. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih kita punya Bapak Gembala yang begitu memperhatikan kita ya. Di Australia mengantar anaknya yang kuliah
dan masih menyempatkan waktu untuk menyapa kita semua. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Agak grogi juga ada teman saya. Dulu sama-sama nakalnya soalnya. Kalau saya sekarang di sini enggak enak ya Pak Nur. Saya ini juga jebolan GBI Gajah Mada loh. Enggak ada yang kenal saya toh. Nah, Bapak Nur aja. Berarti saya lebih lama dari Anda semua. Benar ya Pak Nur ya? Hari ini kita mau belajar tentang akhir zaman. Sedikit tentang akhir zaman ya. Sebetulnya akhir zaman ini adalah hari-hari yang menggairahkan Bapak Ibu. Untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan, kita berada di hari-hari yang sungguh menggairahkan. Kalau kita melihat dunia ini banyak mengalami kesulitan buat dunia. Ya. Dunia mengalami banyak bencana, musibah, kebakaran, kelaparan, perang. Banyak kesulitan, problem, masalah, cari nafkah juga sulit. Ya, itu dunia. Tetapi sebetulnya buat anak-anak Tuhan, buat Anda dan saya, janji Tuhan untuk anak-anaknya di akhir zaman ini adalah anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan mendapat perlindungan, damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Betul yang dikatakan Bapak Gembala, visi di gereja kami di tahun ini, Bapak Gembala menyampaikan tahun ini adalah tahun kebahagiaan, keberuntungan, tahun berkat kelimpahan. Amin. Bapak Ibu, sudah beberapa kali saya sampaikan, kalau kita berbicara berkat, itu bukan hanya harta benda Bapak Ibu ya. Tetapi juga damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Ya, walaupun mungkin masih mengalami persoalan masalah di dalam hidup, tetapi ada ketenangan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Dan tahun ini sekali lagi saya sampaikan, tahun ini khususnya buat GBI Lamtera adalah tahun kebahagiaan, tahun keberuntungan, dan tahun berkat kelimpahan dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita dulu. Nah, ini mau saya sampaikan sekarang. Bagaimana supaya kita betul-betul bisa menikmati janji-janji Tuhan di akhir zaman ini. Masalahnya, janji Tuhan itu untuk anak-anak Tuhan yang serius mengasihi Tuhan. Nah, ini masalahnya. Yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh serius sama Tuhan, maka janji Tuhan di akhir zaman akan digenapi buat anak-anak Tuhan. Akhir zaman berbicara tentang pemisahan. Ya, saya sedikit menyampaikan tentang akhir zaman Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu juga tahu, mungkin juga ada yang sudah tahu, tapi saya mengingatkan kembali. Kita mau belajar tentang akhir zaman. Akhir zaman ini berbicara tentang pemisahan antara kambing dengan domba, antara gandum dengan ilalang, antara yang bijaksana dengan yang bodoh. Jadi ada pemisahan, ada garis pemisahan, ada yang di kiri dan ada yang di kanan Bapak Ibu. Ada yang sebagai pemenang, ada yang sebagai pecundang. Coba kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yoel 3 ayat 14 sampai 20. Yoel 3 ayat 14. Yoel 3 ayat 14 sampai 20. Banyak orang di lembah penentuan. Di lembah penentuan, ya, ada lembah penentuan. Mau di kiri atau mau di kanan Bapak Ibu. Sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Next. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Next. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Dan langit dan bumi bergoncang. Nanti di akhir zaman ini
langit dan bumi akan bergoncang. Bapak Ibu ya. Akan terjadi goncangan-goncangan. Tadi saya katakan dunia ini banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Nah ini di akhir zaman terjadi goncangan-goncangan. Perang tadi, bencana alam dan segala macam. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Tetapi di akhir zaman ini Tuhan menjadi tempat perlindungan buat anak-anak Tuhan. Next. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus, dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Next. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Bapak Ibu, kita akan sering mendengar akhir zaman banyak bencana ya, tadi sudah saya katakan. Banyak bencana, banyak goncangan. Tetapi buat anak Tuhan sekali lagi, buat rumah Tuhan, yang terjadi ini, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Jadi dari rumah Tuhan akan ada berkat. Di rumah Tuhan ada berkat Tuhan. Di dunia ada bencana, tetapi di rumah Tuhan ada berkat Tuhan. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tanahnya. Next. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya dan Yerusalem turun-temurun. Ada pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Ada pemisahan antara gereja Tuhan, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dan dunia, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Target kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi Kristen pemenang. Dan betul-betul di tahun ini kalau kita menjadi Kristen pemenang Bapak Ibu, maka kita akan menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Dunia ini penuh dengan kesukaran, kesulitan, dan berakhir dengan kehancuran. Seperti tertulis di dalam Alkitab, dunia ini nanti akan hancur Bapak Ibu. Dunia ini akan hancur, perang, bencana alam, gempa bumi, bulan, matahari bergoncang semuanya, bintang-bintang jatuh ke bumi. Itu di dalam Alkitab, bukan saya ya. Alkitab ngomong kayak gitu. Di akhir zaman ini bumi kita ini akan hancur. Tetapi anak-anak Tuhan yang mau serius, yang mau sungguh-sungguh akan dilindungi, disertai, dan dijaga oleh Tuhan. Yang tidak serius, anak-anak Tuhan yang tidak mau serius hidupnya sama Tuhan. Saya agak flu ya Bapak Ibu. Yang tidak mau serius akan dididik Tuhan, akan didisiplin melewati banyak kesulitan supaya Anda kembali lagi sama Tuhan. Perhatikan saya Bapak Ibu ya, ini penting, jangan kita menyepelekan Bapak Ibu, jangan menyepelekan Tuhan, jangan tidak menghormati Tuhan. Kalau Anda menyepelekan, Anda tidak serius, sudah diselamatkan Tuhan, tapi Anda tidak serius, berarti Anda itu sedang tidak menghormati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, buat anak-anak Tuhan yang mau serius, termasuk saya, akan dilindungi, disertai, dijaga oleh Tuhan. Tetapi yang tidak mau serius, akan didisiplin, akan dididik Tuhan, melewati banyak kesulitan, supaya Anda kembali lagi kepada Tuhan dan mau lebih serius mengikut Tuhan. Tuhan mau melindungi anak-anaknya dari kehancuran dunia. Bagaimana caranya Tuhan melindungi anak-anaknya?
Tuhan itu melindungi Anda dan saya. Walaupun nanti banyak bencana, banyak apapun terjadi. Tetapi buat anak-anaknya yang sungguh-sungguh serius, Tuhan itu bisa dan sangat bisa untuk melindungi Anda dan saya. Tuhan Yesus sudah berdoa pada waktu Tuhan Yesus di bumi ini, sudah berdoa buat Anda dan saya. Mau dengar enggak doanya Yesus? Mau Bapak Ibu? Ya, kita mau dengar doanya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah berdoa buat saya, buat Anda. Di akhir zaman ini akan terjadi banyak masalah persoalan. Tetapi Tuhan sudah berdoa buat Anda dan saya. Yohanes 17 ayat 9, coba buka. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Ini Tuhan Yesus berdoa buat kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Buat siapa Bapak Ibu? Buat kita, bukan dunia. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Next. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Next. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Next. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka. Tuhan Yesus memelihara kita Bapak Ibu. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Tuhan Yesus menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Next. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Next. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Next. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya melindungi anak-anaknya daripada yang jahat. Next. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Next. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Next. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Terus. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Terus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti juga kepada kita, kepada orang Israel dan juga kepada kita. Next. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus sudah berdoa buat Anda dan saya untuk melindungi kita dari dunia yang akan datang, dari bencana-bencana. Tuhan Yesus sudah berdoa supaya kita dijaga, dilindungi, disertai Tuhan. Dari misalnya kita menghadapi berbagai macam masalah persoalan, jangan takut Bapak Ibu, amin. Jangan takut, Tuhan Yesus itu sudah melindungi dan menjaga hidup anak-anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Nah, saya senang dengan lagu tadi Bapak Ibu ya. Saya ingin kita nyanyikan lagi bersama ya. Ku menang tadi. Bisa musiknya. Jadi kita di akhir zaman ini, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang pemenang. Jangan jadi orang Kristen yang kalah terus. Kita harus jadi Kristen pemenang. WL-nya bisa bantu.
yang serius Bapak Ibu. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Karena kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan juga sungguh-sungguh melindungi hidup kita, menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jangan takut, memang tidak mudah. Zaman sekarang tidak mudah, banyak kesulitan, tantangan. Mungkin ada di antara Anda yang sudah putus asa, ada yang sudah mengalami hal yang masalahnya berat sekali. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan itu sudah berdoa dulu waktu dia di bumi untuk menjaga anak-anaknya, untuk menolong Anda. Tapi kita harus sungguh-sungguh mengasihi dia, serius. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang Lebih semangat di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi lebih semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Target kita adalah menjadi Kristen pemenang. Silakan duduk. Pemain musik boleh silakan duduk. Terima kasih. Target kita adalah menjadi Kristen pemenang. Lebih dari pemenang. Akhir zaman adalah kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita beruntung, diberkati Tuhan, berbahagia luar biasa Bapak Ibu. Kita menjadi Kristen pemenang. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa betul-betul menjadi Kristen pemenang. Di akhir zaman ada pemisahan. Sekali lagi ada pemisahan, kambing dan domba, gandum dan ilalang, yang benar dengan yang tidak benar, yang bijaksana dengan yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 5. Yang bijaksana dengan yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 5. Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Bapak Ibu, ada gadis bijaksana, ada gadis yang bodoh. Yang bijaksana membawa pelita dan membawa persediaan minyak. Yang bodoh membawa pelita sama, tetapi tidak membawa persediaan minyak. Pada zaman dahulu, pelita itu sangat penting Bapak Ibu. Pelita itu untuk menerangi karena tidak ada lampu. Jadi orang-orang pada bawa pelita-pelita itu penting sekali pelita itu. Untuk menerangi dan untuk menuntun. Pelita ini artinya adalah firman Tuhan. 10 gadis itu membawa pelita, sama-sama membawa firman Tuhan. Betul, mereka sudah membawa pelita, membawa firman Tuhan. Tetapi tidak, yang 5 tidak membawa minyak. Di ayat 3 ini adalah kuncinya di sini. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Membawa firman Tuhan tetapi tidak membawa minyaknya. Minyak ini artinya adalah kehadiran Tuhan, Roh Kudus, hadirat Tuhan. Itu artinya minyak Bapak Ibu. Anda bisa bawa firman Tuhan,
Anda bisa bawa Alkitab, firman Tuhan, tetapi tanpa Tuhan. Seperti motor tanpa bensin, seperti HP tanpa charger. Anda bisa ke gereja, bahkan bisa melayani Tuhan, bahkan bisa khotbah di atas ini, tetapi hatimu jauh dari Tuhan. Anda memang sudah bawa pelita, tetapi masih ada persediaan minyak tidak? Masih ada minyak di hatimu atau tidak? Anda tahu firman Tuhan, Anda percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat, luar biasa. Tetapi di hatimu masih ada minyak Roh Kudus yang menyala atau tidak. Bagaimana supaya minyak itu ada terus di dalam hidup kita? Bagaimana kita selalu membawa persediaan minyak? Jawabannya klasik Bapak Ibu. Kita harus mengadakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kita harus adakan waktu serius ketemu Tuhan. Semakin banyak waktu ketemu Tuhan, semakin penuh persediaan minyak kita. Kita akan terus membawa minyak itu kalau kita ketemu dengan Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, dan ini sudah sering juga kalau hamba-hamba Tuhan menyampaikan, ayo dekat sama Tuhan, ayo mengasihi Tuhan, dekat sama Tuhan. Pasti nanti Tuhan ada di dalam hidupmu, kau ditolong Tuhan, dekat sama Tuhan. Kan sudah selalu seperti itu Bapak Ibu. Itu selalu 80% firman yang disampaikan. Ayo mengasihi Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan. Tetapi yang masalahnya yang selalu terjadi juga, kita ini sangat sulit untuk dekat sama Tuhan. Kita sulit dekat sama Tuhan. Setiap pagi ada saat teduh tidak? Saat pagi Anda mencari Tuhan tidak? Anda adakan waktu tidak setiap pagi cari Tuhan? Dalam keseharianmu Anda cari Tuhan tidak? Anda baca Alkitab tidak? Jika Anda dan saya tidak meluangkan waktu, tidak mengadakan waktu untuk mencari Tuhan, artinya minyak itu mulai habis. Kalau saya, minggu gini kita beribadah semangat, besok saya mulai tidak cari Tuhan, pagi bangun, langsung mikir kerjaan, langsung kerja, sampai siang malam, pulang capek, paling sama anak-anak sebentar, itu pun kalau bisa, lalu langsung tidur, besoknya lagi bangun, mikir kerjaan lagi, dicari orang, dimarahin orang. Saya sering dimarahin orang soalnya Bapak. Kerjaan saya ini sering dimarahin orang, ya. Nah, dimarahin orang lagi, ya sudah pusing lagi sampai malam lagi. Saya tidak pernah meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Akhirnya akibatnya apa? Saya tidak membawa persediaan minyak. Saya tahu Tuhan itu juru selamat. Saya tahu Yesus itu juru selamat. Dia penolong, saya tahu. Tapi saya tidak membawa persediaan minyak di dalam hati saya. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan main-main, serius. Waktunya sudah sangat singkat. Tuhan akan segera datang Bapak Ibu. Bulan ini minggu pertama Bapak Gembala menyampaikan, Bapak Gustaf, pikirkan kekekalan, saya catat. Tidak tahu ada yang ngeh apa tidak. Karena diselipkan di khotbahnya Bapak Gembala. Kolose 3 tidak usah dibuka. Dia mengatakan, pikirkanlah kekekalan. Karena waktunya sudah singkat. Bisa dibuka diagram akhir zaman? Diagram akhir zaman. Nah ini mungkin kurang jelas, tidak apa-apa Bapak Ibu ya, saya jelaskan aja. Ini zaman Adam. Lalu Yesus datang ke dunia, lalu naik ke surga.
Lalu di sini Bapak, yang ada panah biru ini, itu sekarang kita ini berada di antara ini Bapak, di daerah ini Bapak. Nanti akan ada masa 7 tahun masa antikristus, 7 tahun masa antikristus. Lalu ada perang Harmagedon, lalu ada kerajaan 1000 tahun, lalu ada perang Gog dan Magog, lalu ada pengadilan tahta putih besar, langit baru, bumi baru, lautan api, neraka kekal, kebinasaan kekal. Diagram ini diberikan dari GBI Pusat. Seluruh GBI menerima ini. Kemarin saya juga dengan Bapak Gembala mengikuti acara hamba-hamba Tuhan, diberikan diagram ini Bapak Ibu. Jadi ini bukan dari saya, ini dari GBI Pusat, ya, Sinode Besar Gereja Bethel Indonesia. Dan ini diambil dari Alkitab, diagram ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berada di sini. Gereja Bethel Indonesia mengakui bahwa nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan itu di sini. Ada yang bilang di sini, tengah-tengah sini, masa 7 tahun ini yang merah ini 7 tahun masa antikristus. Ada yang memprediksi di tengah-tengah sini, ada yang di sini Bapak Ibu. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Tapi kalau GBI di sini, depan sini. Berarti kita sudah dekat sekali Bapak Ibu. Sudah dekat sekali Yesus mau datang di awan-awan untuk menjemput anak-anaknya. Perhatikan Bapak Ibu, jangan main-main Bapak Ibu, ini sudah akhir zaman. Kembali lagi Matius 25 ayat 5. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Seperti sekarang ini. Saat ini kan mempelai itu tidak datang-datang juga. Tuhan Yesus tidak datang-datang juga, betul enggak Bapak Ibu? Katanya mau datang, katanya tahun 2000 kemarin, katanya Tuhan Yesus segera datang. Sama dengan ini, mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Perhatikan kalimat kata-kata ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus lama tidak datang-datang juga Bapak Ibu. Next. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nanti dia datang seperti pencuri. Anda dan saya betul-betul tidak tahu. Tiba-tiba dia datang. Tadi sudah lihat diagram tadi ya, kita sudah ada di penghujungnya. Dan kelihatannya tidak datang-datang, tapi tiba-tiba dia akan datang. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu ya dan amin dan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Apa yang ditulis di dalam Alkitab pasti terjadi. Coba lihat dulu ayat. Kembali lagi tadi. Iya. Mempelai datang, songsonglah dia. Next. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Next. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Next. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Next. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak Ibu, tadi sebenarnya saya mau menyampaikan ayat firman Tuhan tentang ayat Alkitab itu pasti terjadi dan tidak mungkin tidak.
Nanti coba kalau ada di sini Bapak Ibu ya. Saya kembali ke sini. Firman Tuhan pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Ya dan amin. Jadi Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus itu pasti datang Bapak Ibu, di awan-awan. Dan datangnya kita tidak tahu kapan. Tiba-tiba datang. Pada saat Tuhan Yesus datang, gadis yang tidak membawa minyak, bagaimana nasibnya? Pintu ditutup Bapak Ibu. Pintunya ditutup. Next, coba, next lagi. Kemudian tentang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan bukakanlah kami pintu. Next. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Next. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun akan saatnya. Bagaimana kalau tiba-tiba Anda pada saat Tuhan Yesus datang dan Tuhan berkata kepada Anda atau kepada saya, aku tidak mengenal kamu. Aku tidak kenal kamu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana Bapak Ibu? Masalahnya adalah gadis itu tidak membawa minyak. Gadis itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Masalah kita adalah kita tidak membawa persediaan minyak itu Bapak. Itu saja Bapak Ibu. Kita tahu firman Tuhan, kita sudah pinter. Saya ngomong di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, sudah pinter-pinter Bapak Ibu. Saya cuma ngomong aja, mengingatkan aja sebetulnya. Saya tidak lebih pintar dari Anda, tidak. Sama Bapak Ibu, betul sama. Nah, saya hanya ditugasi Bapak Gembala untuk mengingatkan Anda. Saya bawa pelita, saya juga bawa pelita, firman Tuhan. Anda juga sama, bawa firman Tuhan. Tetapi Anda membawa minyak atau tidak, itu masalahnya Bapak Ibu. Di zaman perjanjian Israel, zaman perjanjian lama, imam-imam itu harus setiap hari mengisi minyak, setiap hari harus mengisi minyak supaya api itu tetap menyala. Tidak boleh padam apinya. Jadi setiap hari harus mengisi minyak. Di kaki dian talenta itu harus diisi minyak. Supaya apinya tetap menyala. Kalau mati, wah bisa dihukum Tuhan itu. Imam-imam itu Bapak Ibu. Tidak boleh mati. Jadi minyak itu bertahan 1 hari. Nah ini juga masalah Bapak Ibu. Minyaknya bertahannya 1 hari. Besok harus diisi supaya apinya tetap menyala. Kalau besok tidak diisi apinya padam karena minyaknya habis. Nah ini memang Tuhan membuat seperti itu. Minyak itu bertahannya tidak lama. Supaya Anda itu cari Tuhan terus. Minyak di dalam hatimu itu tidak bertahan lama Bapak Ibu. Anda hari ini Minggu muji Tuhan, semangat, ada hadirat Tuhan, ada minyak. Besok Anda sudah bisa stres lagi. Stres lagi besok Bapak. Kalau tidak cari Tuhan, besok sudah stres lagi, lupa Bapak. Melewati masalahmu yang begitu berat mungkin Anda sudah lupa lagi. Karena minyaknya sebetulnya harus diisi. Tetapi tidak diisi. Akibatnya apa? Apinya tidak menyala. Paham Bapak Ibu? Ya sebenarnya Anda juga sudah tahu, yang saya omongkan ini sudah tahu Bapak Ibu. Imamat 6 ayat 12 coba buka ya sedikit ya. Imamat 6 ayat 12. Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Api yang di atas mezbah harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Next. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Janganlah dibiarkan padam api di dalam hatimu dan hatiku. Setiap hari, waktunya tuh setiap hari habis. Jadi besok pagi Anda harus mulai datang dulu kepada Tuhan, cari Tuhan.
untuk mengisi minyaknya itu Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, kalau setiap hari Anda mengisi minyak, Anda sedang misalnya di pekerjaan sedang banyak masalah, dimarahi orang tadi saya ya, dimarahi orang. Tapi saya tiap pagi saya mengisi minyak, enggak masalah Tuhan datang. Tuhan datang tetap pasti saya diangkat Tuhan. Tetapi kalau tidak ada minyak, tidak ditolak sama Tuhan tadi ya. Kalau tidak ada minyak, gadis-gadis bodoh tidak membawa minyak, akibatnya apa? Ditolak sama Tuhan. Dan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Saya ulangi lagi, jangan ngenteng ke loh, jangan gampang ke loh. Nanti kan bisa nego sama Tuhan. Enggak mungkin. Ya terserah Bapak Ibu ya. Pokoknya firman Tuhan tuh ya dan amin dan pasti terjadi. Saya mengingatkan aja. Kalau Anda tidak membawa minyak, persediaan minyak, pada saat Tuhan datang, Anda ditinggal. Tuhan kok jahat? Tuhan itu memberi kesempatan, Tuhan tidak jahat. Tuhan memberi kesempatan dan hari ini, pagi hari ini, Tuhan juga memberi kesempatan pada Anda dan saya untuk membawa persediaan minyak. Tuhan jahat tidak? Tuhan sudah ngomong, firman Tuhan sudah menyampaikan, sudah mengingatkan kita semua. Tuhan tidak jahat. Kalau Anda dablek terus, seperti saya dulu juga dablekan. Saya ini super dablekan, makanya anak saya juga dablekan juga, Bapak. Dablekan juga. Terutama yang laki apa yang perempuan, Bapak? Kira-kira yang laki ya benar. Itu dablek. Itu di situ tuh, di situ ada. Dua blekan, Bapak. Yes. Bentar ya, Bapak. Saya itu bener, saya sakit, ada flu. Tidak bisa tidur gara-gara, bisa tidur, sorry. Yang tidak bisa tidur istri saya. Kecapean mempersiapkan firman bagi-bagi buat Anda semua. Dan kemarin malam, kalau Anda dablek terus, seperti saya dulu dablek terus, sekarang kadang-kadang, itu nanti pelitanya diambil sama Tuhan sekalian. Wahyu 2 ayat 4 coba. Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Ada? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Next. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu hampir sama dengan talenta sebenarnya. Dia adalah tempat untuk api, menghidupkan api. Hati-hati terjebak dengan kesibukan, tidak ada waktu untuk Tuhan. Dan Tuhan tiba-tiba datang dan engkau tidak punya persediaan minyak dan engkau akan ditinggal, Bapak. Kalau Tuhan tiba-tiba datang, saya tanya sekarang, kalau Tuhan tiba-tiba datang, apakah Anda sudah siap? Yang siap angkat tangan. Benar? Ragu-ragu tuh, ada yang takut toh? Nah, hati-hati loh Bapak Ibu, jangan main-main loh, ini guyonan tapi hati-hati loh. Ada yang enggak? Siapa yang siap? Serius ya? Nah, yang enggak angkat tangan, hati-hati ya. Siap ya. Tuhan memang memberi kesempatan demi kesempatan. Amin. Ada kesempatan demi kesempatan. Tetapi ada batas waktunya. Hati-hati, ada batasnya. Kesempatan itu ada batasnya. Nah ini loh, apa yang tertulis di dalam Alkitab, ya dan amin, dan itu harus terjadi. Buka ya, Lukas 24 ayat 44, yang tadi saya sampaikan. Lukas 24 ayat 44. Bisa tampilkan?
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, harus digenapi semua yang tertulis tentang Tuhan Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Di dalam Alkitab itu semua harus digenapi. Kemarin hari terjadi bencana di Los Angeles, ya kita semua tahu, sekarang semua sudah pakai handphone, bisa mengetahui semua kejadian, bisa ditampilkan fotonya. Semua kejadian di dunia kita tahu. Terjadi kebakaran di Los Angeles, ya. Itu kalau saya hitung kira-kira kebakaran itu luasnya itu satu kota Semarang ini. Kira-kira ya. Kira-kira. Kelihatannya kita sih biasa-biasa aja Bapak ya. Lihat kayak gitu biasa ya. Coba kita sekarang membayangkan kalau itu terjadi di kota kita Semarang ini. Di kota ini terjadi kebakaran ya. Satu kota Semarang ini, di Tugu Moda kebakaran, di Simpang 5 kebakaran, di Semarang Timur kebakaran, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Selatan, semuanya kebakaran. Coba Anda bayangkan Bapak. Dan ini terjadi loh Bapak Ibu. Ini bukan rekayasa, ini betul-betul terjadi di Los Angeles, Hollywood. Kalau itu misalnya terjadi di kota ini, di rumah-rumah kita penduduk semua kebakaran misalnya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda sudah siap? Apakah Anda siap? Saya takut bahwa hidup kita ini sebetulnya belum siap. Bapak. Betul, saya orang Kristen, saya orang Kristen, saya dari lahir Kristen. Papa saya pendeta, Pak Nurmin dia tahu loh. Papa saya itu pendeta Bapak Ibu. Saya lahir jebror Kristen, saya melayani Tuhan dari kecil Kristen. Tetapi ada minyak enggak di hidup saya. Perbuatan saya, tindakan saya, pikiran saya, mata saya, mulut saya, apakah sudah sesuai firman Tuhan apa belum? Kalau Tuhan datang di awan-awan, apakah saya diangkat sama Tuhan apa enggak? Saya ada sedikit film, lampunya bisa dimatikan. Film pendek ya Bapak Ibu, film pendek aja. Saya ngomongnya enggak bisa kenceng ya karena agak sakit. Biasanya gembor-gembor Pak menurut Vindia. Ini kalem aja. Iya. Ada film sedikit. Saya bukan nakut-nakuti. Bukan. Sedikit aja. Gambaran kecil saja untuk mengingatkan kita semua. Nanti suaranya agak keras sedikit ya. Untuk mengingatkan kita semua bahwa hal ini akan terjadi di bumi ini. Nanti, masih nanti, enggak tahu nantinya kapan enggak tahu. Tapi pasti terjadi di bumi ini. Karena itu tertulis di dalam Alkitab. Jadi saya yakin, karena saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan, saya yakin bahwa ini pasti terjadi. Tapi ini hanya gambaran Bapak Ibu. Ini gambaran. Coba kita lihat saksikan sama-sama ya. Lampunya bisa dimatikan. Арабов, ты совсем уже? Лера, посмотри в окно! Что? В окно посмотри. Что это? Приготовиться к столкновению. Приготовиться к столкновению.
Bagaimana kalau misalnya nanti hal-hal kayak gini terjadi? Apakah Anda sudah siap? Apakah saya sudah siap? Salahnya sendiri paduan suara dari gambar datang ke sini ya. Ada film horor. Tapi saya sekali lagi bukan nakut-nakuti Bapak Ibu ya, enggak. Anda juga mungkin enggak takut. Iya. Tapi justru saya tuh sayang sama Anda semua. Saya sayang sama keluarga saya sayang sama Anda, saya sayang sama diri saya sendiri juga. Supaya kita tidak ketinggalan Bapak Ibu. Karena tadi 7 masa kesengsaraan tadi, kalau menurut GBI Pusat, Gereja Betel Indonesia, seluruh GBI di Indonesia dan di luar negeri ada juga GBI, meyakini bahwa Tuhan Yesus datang di awan-awan, lalu kita dijemput naik ke surga di awan-awan, lalu setelah itu baru terjadi kejadian-kejadian ini tadi, baru terjadi 7 masa kesengsaraan. Jadi harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus, kita ada persediaan minyak dalam hidup kita, supaya Anda dan saya diangkat di awan-awan bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena ada lembah penentuan, ada perbedaan, ada pemisahan. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Yang bijaksana membawa pelita dan membawa minyak. Yang bodoh hanya membawa pelita saja. Memang tidak mudah, ya terakhir ya saya mau selesai. Memang tidak mudah, harus selalu mencari Tuhan. Itu tidak mudah. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak terlihat. Tuhan tidak kelihatan masalahnya. Jadi tidak mudah nyari Tuhan. Kita memang masih banyak kekurangan, kelemahan. Kita kan sering ngomong ya, manusia itu banyak kelemahan. Tapi kan saya masih banyak kelemahan, kekurangan. Ya betul, saya juga masih banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi itu bukan alasan untuk saya terus tinggal di dalam dosa. Saya harus menyudahi dosa. Saya harus sudahi dosa-dosa saya. Dan saya harus mulai berjuang untuk mencari Tuhan. Amin. Saya panggil untuk pemain musik WL Singer. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sekali lagi mari kita berdiri bersama-sama. Yesus dengan segenap hati, penyelamat. Tuhan itu penyelamat kita. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung. Tuhan pelindung, penjaga. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Sama-sama, haleluya.
Bagi Tuhan. pujian hormat Kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan, Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Nyanyi dan Soraklah bagi Dia. Pujian, segala pujiannya bagimu Tuhan. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat di GPI Lamtera, juga paduan suara di GPI Gama Tuhan. Kita semuanya, kami semuanya Tuhan. Saya berdoa Tuhan supaya kami lebih serius lagi mencari Engkau ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan janji-Mu Tuhan. Kalau kami bertobat, Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau menyucikan kami. Darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Walaupun dosa kami merah akan menjadi putih seperti salju Tuhan. Pagi hari ini Kau sudah mengampuni kami, terima kasih. Kami bertobat dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kami membawa persediaan minyak di dalam hidup kami. Setiap hari kami mau mencari Engkau Tuhan. Setiap hari kami mau mencari wajah-Mu. Setiap hari kami mau memuji-Mu Tuhan. Setiap hari kami mau menyembah-Mu Tuhan. Setiap hari kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan satu demi satu firman-Mu Tuhan. Satu demi satu kami mau melakukannya ya Tuhan. Walaupun kami masih lemah, kami banyak kekurangan, kami banyak keliru, kami banyak salah. Tetapi kami mau terus berjuang Tuhan. Untuk mengasihi-Mu, melakukan perintah-perintah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah minyak itu berlimpah-limpah. Biarlah minyak itu berbual-bual, melimpah-limpah, berbual-bual Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kata-kata dari hamba-Mu banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan. Tapi saya percaya Roh Kudus Kau yang memberikan lebih lagi Tuhan kepada hati setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau
tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan oh kekuatanku. Dengan iman saudara, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber. Dengan iman kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. God is the strength. Hey, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Sing forever. Hallelujah. Forever. Forever. Ambil tepuk tangan saudara, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi sang raja, nyanyi bagi sang raja. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, oh nyanyi bagi sang raja, nyanyi bagi sang
ikan lele.
Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih paduan suara dari GPI Gajah Mada yang luar biasa. Hari ini Anda bersukacita semuanya Bapak Ibu. Saya juga sungguh sangat senang ketemu teman saya dan paduan suara GPI Gajah Mada. Di suaranya sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Suaranya bisa dibagi 1, 2, 3, 4. Jangan kalah ya GPI Lamnera. Nanti suaranya dibagi sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Amin. Jangan kalah, luar biasa memang orang-orang GPI Gajah Mada itu memang luar biasa. Wong gerejanya juga lebih besar, lebih banyak, Pak. Sungguh luar biasa. Tapi saya juga jebolan sana loh Pak Ibu. Jebolan. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memberikan persembahan terlebih dahulu, berdoa untuk persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Terima kasih Bapa, ucap syukur untuk firman-Mu, untuk puji-pujian yang sudah disampaikan, untuk paduan suara yang sudah disampaikan, memberkati kami semuanya. Pagi hari ini kami akan memberikan sebagian dari harta kami ya Tuhan. Biarlah ini bisa menjadi untuk pelebaran kerajaan-Mu di surga. Banyak jiwa-jiwa akan datang, gereja-Mu akan bertumbuh, dan banyak semuanya akan memuliakan dan memuji Engkau sebagai juru selamat Tuhan dan juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Dan Tuhan saat ini kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat tempat ini, seluruh yang ada di tempat ini Tuhan Kau memberkati. Apapun yang dikerjakan Kau berkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati kesehatan-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami menanti-nantikan Engkau. Hidup kami bersukacita karena Engkau. Hidup kami berbahagia karena Engkau. Akan ada berkat-berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tahun ini. Ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kami menantikan Engkau sampai Engkau datang di atas awan-awan. Dan kami semuanya akan Engkau jemputkan bersama-sama bertemu di udara. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.